energi itu sebuah potensi yang dapat menyebabkan perubahan. Oleh karena itu, kita mesti perlu belajar tentang energi yang dinyatakan melalui syukur. Hari demi hari terus mengalami perubahan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus-menerus berganti. Tetapi orang yang menjalani kehidupan tidak pernah sama, pasti mengalami perubahan. Perubahannya ya tergantung kepada yang menjalani itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya akan mengungkap 3 peristiwa yang berbeda. Yang pertama mengenai orang yang kehilangan. Yang kedua mengenai orang yang mengalami sakit. Yang ketiga yaitu orang yang ditinggal oleh suaminya atau istrinya karena berpulang kepada rahmatullah. Itu semua ada perbedaan di dalam kehidupannya. Nah, bagi orang yang kehilangan uang atau HP yang nilainya 1 juta, 2 juta, biasanya yang terjadi ada sungut-sungut. Tidak enak, mukanya juga cemberut, bisa juga terjadi itu. Nah, tetapi dia pada akhirnya mengikhlaskan apa yang dirasakan hilang uang atau HP yang senilai 1 juta, 2 juta itu. Tetapi dia tidak mengucap syukur, ya, ikhlas saja. Nah, selanjutnya saya punya teman yang mengalami sakit karena bencana gempa bumi di Cianjur 2 bulan lebih yang lalu. Ya, ketika dia kejatuhan tembok rumahnya, dia langsung berpikir, aduh mati. Tapi ternyata dia dapat mengucap syukur, masih dapat menjalani kehidupannya sampai hari ini. Meskipun sakit yang dialami, untuk mengalami kesembuhannya sangat lama. Ya, ketika dibawa ke rumah sakit, dia tidak mendapat penanganan apa-apa, hanya diinfus. Karena memang rumah sakit di Cianjur rusak. Lalu dia dibawalah ke rumah sakit di Bandung sana. Ternyata dia harus dioperasi. Pinggulnya yang dioperasi. Nah, dari situ dia diberitahu bahwa akan mengalami kesembuhan 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa berjalan normal kembali. Nah, tetapi pada saat kontrol 2 minggu dari operasi itu, dia juga merasa bersyukur karena teman-temannya masih ada yang dibawa pakai blankar, tidak bisa apa-apa, dia sudah bisa duduk di kursi roda. Malahan sekarang sudah bisa berjalan. Orang yang sakit tertimpa ini memang bingung karena tidak bisa bekerja, padahal dia seorang tulang punggung bagi keluarganya. 6 bulan tidak bisa bekerja perkiraan. Sekarang memasuki bulan ketiga, dia juga masih belum bisa apa-apa, hanya bisa berjalan dari depan ke belakang, ke kamar mandi, lalu balik lagi ke tempat tidur, tetapi saat ini dia juga sudah bisa masak. Nah, berikutnya, teman saya yang lebih susah lagi, yaitu dia ditinggalkan oleh suaminya karena berpulang kepada Sang Pencipta. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, hingga 1 tahun, memang ada di dalam keterpurukan, ada di dalam kepahitan. Tetapi pada akhirnya dia mendengarkan bahwa bersyukur itu
dapat menjadi sesuatu hal yang lebih positif bagi dirinya. Akhirnya dia mencoba belajar untuk bersyukur. Nah, pada saat ini dia berkata bahwa bersyukur itu sebuah energi luar biasa. Syukur itu energi. Sekarang kita tahu energi itu kelihatan tidak terlihat oleh penglihatan kita, tidak kasat mata. Tetapi energi bisa dirasakan sebenarnya. Nah, bagi ibu yang mengalami kedukaan karena ditinggal suaminya tadi, berkata, bersyukur itu menjadi energi hidup saya. Mengapa demikian? Karena dia dapat bergembira, dia dapat bernyanyi, dia dapat mengasuh anak-anaknya dengan baik, dia dapat membesarkan anak-anaknya yang sedang bersekolah. Nah, syukur yang sebagai energi itu tadi tidak tampak. Akan tetapi energi itu hanya bisa dirasakan, tapi sebetulnya bisa dilihat juga. Contoh paling sederhana, energi listrik. Listrik itu tidak ada, tidak kelihatan, tetapi begitu saklar dicepret gitu, langsung lampu bisa menyala. Itulah energi. Nah, energi bagi kehidupan sesungguhnya juga merubah ya, diri seseorang. Energi dapat membuat seseorang memiliki semangat. Ya, tanpa energi, seseorang tidak akan mempunyai suatu harapan. Tanpa energi, seseorang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena energi itu merupakan sebuah daya, sebuah kekuatan, sebuah power. Ya, jadi energi ini hal yang luar biasa sekalipun itu tidak kelihatan. Nah, energi yang bersumber dari syukur, karena pada sesi yang lalu pernah saya nyatakan tentang dampak dari syukur itu membuat orang menjadi luar biasa. Nah, sekali lagi, energi yang tidak kelihatan itu dapat menjadi sumber tenaga bagi seseorang. Nah, energi yang tidak kelihatan memang bisa dirubah, ya, dirubah wujudnya, ya, untuk menjadi kelihatan. Contohnya listrik tadi, ya, angin juga tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan, juga bisa merobohkan bangunan rumah, bisa merobohkan pohon-pohon yang besar. Itu energi. Nah, meskipun demikian, energi itu tidak bisa dilenyapkan dari alam semesta ini. Energi dapat menjadi sarana vitalitas, daya hidup, menuju ke perubahan. Ya, jadi energi itu sebuah potensi yang dapat menyebabkan perubahan. Oleh karena itu, kita mesti perlu belajar tentang energi yang dinyatakan melalui syukur. Kalau Anda semua mau berlatih tentang syukur dan menghidupi tentang syukur, maka hidup kita akan lebih berenergi, lebih energik, lebih full power, dan yang terjadi adalah adanya perubahan di dalam diri manusia yang menghidupi syukur itu. Nah, dengan demikian kita perlu terus-menerus untuk bersyukur, karena sekali lagi syukur itu energi yang luar biasa, energi yang mampu menggerakkan, energi yang dapat membuat vitalitas seseorang, daya hidupnya semakin kuat. Nah, begitulah tentang syukur sebagai
energi. Oleh karena itu, kita perlu menghidupi syukur dan sampai ketemu di sesi berikutnya.